Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya harap kita semua sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal berhubungan dengan pengantar analisis 2. Sebelum membahas, saya akan memperlihatkan dulu contoh-contoh soal-soal yang telah saya siapkan. Itu yang nomor pertama, yaitu kita soal mengenai kekonvergenan fungsi dan juga kekonvergenan seragam barisan fungsi, maaf. Ini kita diberikan fungsi Fn dengan definisi ini. Lalu nomor 2 berhubungan dengan deret fungsi. Kita diminta mengecek apakah deret ini konvergen seragam. Lalu nomor 3 masuk ke materi ruang metrik, yaitu tentang topologi, yaitu kita diberikan suatu ruang metrik yaitu R2 dengan metrik spesifik seperti ini. Kita diminta menentukan, kita juga diberikan himpunan A subset R2 yang seperti ini. Lalu kita diminta menyelidiki dua titik ini adalah apakah titik interior dan juga ini adalah apakah titik closure. Lalu nomor 4 yaitu tentang barisan dalam ruang metrik. Ini spesifik ruangnya adalah ruang X di himpunan semua barisan bilangan real yang konvergen ke 0 dengan metrik ini. Kita diminta membuktikan himpunan ini dense, yaitu F closure sama dengan X. Dan yang terakhir nomor 5 berhubungan dengan barisan dalam ruang metrik, yaitu kita diberikan dua ruang metrik ini. Kita diminta buktikan bahwa Xn konvergen di ruang metrik ini jika dan hanya jika Xn konvergen di ruang metrik ini. Dengan D1 itu metrik Euclid, yang mana adalah yang akal kuadrat, selisih kuadrat, jumlah semua. Lalu yang D2 metrik jumlahan mutlak, selisih komponen, yaitu yang sigma Xi, yang sigma mutlak, mungkin saya tulis saja. Yang ini, yang Euclid itu yang ini. Dia 2 berarti dia yang ini maksud saya, yang sigma Xi YI kuadrat dari 1, oh ya sampai 2 aja ya karena ini yang 2. Lalu yang mutlak selisih komponen tuh yang ini, mutlak mutlak X1 min Y1 tambah mutlak X2 min Y2. Ini yang saya maksud dengan dua metrik D1 dan D2. Baik, sebelum kita bahas, saya jeda dulu sebentar untuk memberikan kesempatan Anda untuk mengerjakan, dan juga nanti setelah selesai kita cocokkan dengan kita bahas bersama-sama. Baik, selanjutnya yuk kita bahas. Yang pertama, kita diberikan barisan fungsi Fn dengan domain interval tertutup 01 dan kodomain R, di mana Fnx itu definisinya sebagai berikut, yaitu 2n kuadrat X plus 1 jika X berada di antara 0 sampai 1n, lalu ini jika X berada di antara 1n dan 3n, dan yang terakhir bernilai 1 ketika ini. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Pertama, nomor 1 kita diminta menentukan fungsi f sehingga barisan Fn konvergen ke f. Lalu yang kedua, apakah barisan itu konvergen seragam ke f? Kita mengecek. Sebagai pengingat, barisan Fn konvergen ke f jika untuk setiap X anggota domain F berlaku barisan Fnx, yaitu barisan real ya, Fnx itu konvergen ke Fx. Itu kalau dalam bahasa epsilon delta seperti ini, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N0 berlaku sifat ini. Nah, di sini berarti kita harus mengkonstruksi fungsi F. Awal-awal kita mungkin juga tidak langsung kebayang ya,
apa fungsi f itu. Namun kita bisa mengambil sampling beberapa titik. Misalkan kita ambil dulu yang ujung-ujung intervalnya, yang 0. Kalau x-nya 0, lihat fnx-nya berarti adalah x-nya 0 ya. Berarti pasti masuk di range yang ini. Sehingga fungsinya banding fnx itu adalah fungsi konstan 1. Oke. Nah, berarti kan fnx pasti konvergennya ke 1. Nah, berarti fungsi yang kita ingin bentuk, fungsi f yang ingin kita bentuk dari 0,1 ke R itu membawa 0 ke 1. Lalu kalau X-nya sama dengan 1, berarti kita masuk di yang sini. Berarti dia fnx-nya juga 1. Jadi dia juga konvergen ke 1. Dengan demikian, f ini membawa 1 juga ke 1. Oke. Di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian karena ini interval 01 ini isinya tak terhingga ya, berarti kita mustahil bagi kita untuk mengecek untuk bilangan-bilangan lain. Untuk itu kita berharap kita berdasarkan 2 sampel ini kita lakukan klaim, yaitu klaimnya adalah si fungsi f-nya adalah fungsi konstan 1. Dan kita buktikan dengan bahasa epsilon delta. Oke. Berikutnya yaitu kita klaim f-nya itu fungsi konstan 1 dan kita tunjukkan fn konvergen ke f. Nah, di sini tadi kita 0 sama 1 sudah ya. Tidak ada masalah. Yang 0 fnx-nya 1 jelas konvergen ke 1, begitu juga yang 1. Nah, kemudian kita cek untuk x yang tak 0. Itu kita misalkan x itu bilangan yang tak 0 masuk di sini. Lalu kita diberikan epsilon sembarang. Nah, sebetulnya dari Archimedean properties kita sudah punya nih. Dari Archimedean properties kita punya bilangan asli N0 sedemikian sehingga super N0 kurang dari X. Karena X ini positif ya. Kita udah punya ini. Nah, karena selanjutnya setelah kita diberikan epsilon adalah kita menunjukkan eksistensi adanya N0. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah N0 yang muncul dari Archimedean properties-nya ini bisa langsung kita gunakan atau tidak? Karena setelah kita memilih N0, jadi kita harus buktikan setelah kita pilih N0, kita harus buktikan untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, kita punya Fn X min 1 buang dari epsilon. Nah, sedangkan X yang kita punya ini berada di antara 0, 1. Dan jika kita lihat di fungsinya, ya kita lihat di fungsinya, ini sangat bergantung pada N yang muncul. Bisa jadi fnx-nya ada di sini atau di sini. Nah, tentu akan sangat susah kalau misalkan dia berada di yang sini.
Kan sangat rumit. Ini nanti kan ujung-ujungnya di min 1. Nah, di min 1 berarti nanti, oh ini memang hilang satunya, tapi nanti kita akan berhadapan dengan faktor 2n kuadrat X, lalu ada faktor ini. Nah, sehingga yang paling efektif adalah kita mengkondisikan X itu masuk di interval 3/n kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk itu berarti X kita harus lebih besar atau sama dengan 3/n. Nah, untuk itu perlu sedikit modifikasi, yaitu tadi yang N0 kita punya ini. Nah, kalau kita lihat, kalau N lebih besar dari N0 kan berarti 10N kurang dari sama dengan 10N0. Nah, yang kita inginkan adalah X itu lebih dari, sedangkan yang kita inginkan adalah X itu lebih dari atau sama dengan 3/n. Nah, kita inginkan ini. Karena kita punya ini, berarti kita punya juga ini kan, karena 10n kurang dari 10n0, kita juga punya ini. 3/n0. Nah, yang kita inginkan adalah terjadinya ini. Nah, supaya ini terjadi, berarti kita harus memodifikasi n0-nya, yaitu dengan mengalihkan dengan faktor sepertiga. Sehingga kita peroleh nanti, kalau dikalikan dengan sepertiga, yang ini akan menjadi 10n0 kurang dari sama dengan X per 3. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin ada bilangan asli N0 yang kurang dari atau sama dengan X per 3? Nah, jawabannya tentulah ada, karena X per 3 itu positif. Nah, untuk itu, bilangan asli yang kita pilih, yaitu N0, itu bukan berasal dari yang ini, tetapi berasal dari yang X per 3, karena dia bilangan positif. Jadi X per 3 tetap positif ya. Nah, N0-nya ini diambil untuk yang N0-nya kurang dari X per 3. Sehingga kita harus sedikit memodifikasi. Nah, jika kita ambil X-nya sedemikian sehingga, berarti Fnx-nya pasti bernilai 1, dan 1 min 1 adalah 0, pasti kurang dari epsilon. Nah, begitu kira-kira langkah pembuktiannya. Baik, selanjutnya kita kembali ke PPT. Berarti karena X itu anggota ini, maka terdapat bilangan asli N0 sehingga berlaku ini, yaitu 3/n0 kurang dari X. Lalu, untuk setiap N lebih besar dari sama dengan N0 berlaku ini. Dan ya, X-nya sudah berada di antara 3/n dan 1. Nah, dengan demikian, Fnx-nya itu bernilai 1, dikurangi 1, 0. 0 pasti kurang dari epsilon. Dengan demikian, Fn itu konvergen ke F. Dan kita selesai mengerjakan bagian pertama. Baik, selanjutnya ke bagian kedua. Jika kita lihat fungsinya ini ya, konstan. Nah, biasanya kalau konstan itu kita berpikir, oh ini pasti konvergen seragam. Tapi ternyata nanti setelah ditunjukkan tidak konvergen seragam. Nah, diingat kembali, barisan Fn itu konvergen seragam ke F jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n epsilon, sehingga untuk setiap n lebih besar dari n epsilon berlaku ini, dan ini berlaku juga untuk setiap x anggota A. Sketsanya yaitu kita ambil epsilon positif, lalu untuk setiap bilangan kita ingkar, untuk setiap bilangan asli K dipilih NK dan XK. Tentu saja NK-nya ini bilangan asli dan XK-nya harus berada di 0, 1 ya. Lalu kita inginkan Fn ini, nilai mutlak ini lebih besar sama dengan epsilon. Nah, di sini juga ada kesulitan yang muncul, yaitu
di mana nanti fungsinya itu kan ada 3 nilai ya. Nah, kalau seandainya kan mutlak fnkxk min fx itu mesti lebih besar dari sesuatu. Nah, jelas kita tidak mungkin menggunakan yang baris ketiga karena selisihnya adalah 0. Itu tidak mungkin. Nah, pilihannya hanya tinggal menggunakan baris pertama atau baris kedua. Nah, untuk di sini saya menggunakan yang baris pertama saja karena dia tidak satu dia lebih sederhana 2 suku sehingga jika dikurangi 1 nanti hanya menyisakan 2n kuadrat x. Kalau di sini kan ada n kuadrat x ada 3 plus 3n. Nah, itu agak ribet. Nah, saya ambil untuk setiap k xk dan nk-nya itu untuk setiap kalau kita diberikan k nk sama xk-nya itu saya buat harus memenuhi 0 kurang dari sama dengan xk kurang dari 1 nk. Supaya kalau ini terjadi f nk xk-nya masuk di definisi baris pertama. Nah, di sini kita sudah diberikan bilangan asli k dan kita harus memilih nk dan xk. Nah, sudah ada bilangan asli k, kita coba saja dulu nk-nya sama dengan k. Lalu xk-nya harus anggota interval 01, di mana nanti seper nk, yaitu seper k, harus lebih besar daripada xk. Salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah memilih 1/2k. Karena ini pasti memenuhi persamaan ini. Nah, kemudian saat kita masukkan ke nk, kalau kita pilih ini berarti f nk-nya fnk xk itu akan sama dengan 2n kuadrat yaitu 2nk kuadrat yaitu 2k kuadrat kali 1/2k. Oh ya, ditambah 1. Nah, nanti kan juga dikurangin 1. Ini berarti sama dengan k. Nah, k plus 1. Sebenarnya ini k plus 1. Nah, tapi nanti di fn kxk min fx itu apa namanya nilainya adalah tinggal k. Nah, kalau kita udah nemu k berarti kan k ini bilangan asli. Bilangan asli pasti lebih besar dari bilangan katakan setengah atau seperempat. Nah, berarti kita bisa pilih epsilonnya, epsilon 0-nya seperempat. Gitu kira-kira idenya. Sehingga kita boleh kalau kita pilih seperti yang tadi saya katakan itu, kita bisa mendapatkan nilai mutlaknya hanya tinggal menyisakan k. Dan k ini lebih besar dari bilangan seperempat. Kita bisa pilih epsilonnya seperempat. Nah, begitu. Mungkin menurut saya tidak ada cara baku ya untuk menentukan nk dan xk. Kita bisa gunakan dari ya kita bisa mencobanya dengan mengambil nk-nya k dulu lah. Lalu xk-nya ini karena 01 di interval 01 ya kita bisa gunakan ini. Oke. Semoga bisa memberi gambaran pada Anda. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2 yaitu mengecek apakah deret ini konvergen seragam atau tidak. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah teorema M-Weierstrass, yaitu jika Mn itu barisan bilangan positif sehingga deret Mn ini konvergen, dan jika deret fungsi bernilai ini memiliki sifat ini, Fnx dalam mutlak kurang dari Mn untuk setiap x dan n, maka kita bisa simpulkan
deretnya konvergen seragam pada interval ini. Ya, ini MTS Vestasnya juga sebetulnya berlaku untuk oke. Pertama kali berarti kita harus mencari MN ini terlebih dahulu. Yang pertama diambil sembarang bilangan asli N dan bilangan real X. Kita lihat nilai mutlak ini sama dengan mutlak sin 2X per ini. Nah, kalau kita lihat fungsi sinus itu fungsi yang terbatas, sehingga nilai mutlaknya pasti kurang dari sama dengan 1. Lalu, kita lihat seper X kuadrat plus 4 itu juga fungsi yang terbatas dengan nilai maksimum seperempat. Untuk menentukan nilai maksimumnya, kita bisa menggunakan turunan seperti pada kalkulus, yaitu jika ini saya namakan F, berarti turunan tingkat satunya adalah min 2X per X kuadrat plus 4 pangkat 2. Nah, yang penyebutnya tidak mungkin 0, lalu F aksen X sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Nah, di kiri dan kanan X terjadi perubahan tanda, berarti dia adalah nilai maksimum. Karena di kirinya 0, F aksennya F itu turun, dan di kanannya 0, F itu naik. Nah, sehingga nilai maksimumnya berada pada saat X-nya 0, yaitu seperempat. Dengan demikian, 1 per X kuadrat plus 4 itu pasti kurang dari seperempat. Sehingga kita peroleh ini. MN-nya adalah bilangan ini. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mengecek apakah MN itu barisan yang konvergen atau tidak. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa tes kekonvergenan deret, misalkan tes banding, tes integral, atau tes yang lain. Nah, di sini yang saya gunakan adalah tes banding, karena kita lihat di sini ada N kuadrat. Dan kita tahu seper N kuadrat itu konvergen. Nah, ini karena ada faktor pengalih seperempat, berarti kita hanya cukup cek kekonvergenan deret ini. 1 per N pangkat 3 plus N kuadrat plus 5. Ya, karena faktor pengalih seperempat tidak mempengaruhi kekonvergenan. Nah, ini di sini saya menggunakan tes banding, yaitu kita lihat N kuadrat itu pasti kurang dari N pangkat 3 plus N kuadrat plus 5. Ini bisa dijamin karena di sini N pangkat 3 dan 5 adalah bilangan positif. Berarti MN itu kurang dari seperempat N kuadrat. Nah, di sini seper N kuadrat itu konvergen, maka dari tes banding yang ini juga konvergen. Nah, karena yang di sini konvergen, maka sigma MN itu juga konvergen. Nah, dengan demikian dari M test Vestas didapat dari ini konvergen seragam. Oke, itu. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu kita diberikan ruang metrik R2 dengan metrik ini spesifik, lalu himpunan A. Kita diminta menyelidiki titik ini apakah titik interior dan titik ini apakah titik closure. Saya tulis ulang metrik dan juga himpunan A-nya. Kita coba gambarkan himpunan A-nya adalah berarti di kuadran 1 ya. Di kuadran 1. Lalu si X1 atau si X komponen pertama itu lebih besar sama dengan 1. Komponen kedua lebih besar sama dengan 0. Dan jumlah komponen pertama dan kedua kurang dari 4. Nah, di sini berarti kita
garis ya, kita punya garis yaitu dengan yang melewati 0,4 dan 4,0. Begini. Lalu di sini ya, karena ini strike ya. Jadi ini harusnya putus-putus. Begini. Daerahnya yang segitiga ini. Dalam segitiga ini dan garis ini sama dengan 1. Ini saya beri nama ya A. Kita lihat titik 2,1. Berarti dia di mana? 2, 1 ya. Kira-kira di sini ya. Nah, diingat kembali, X itu titik interior A jika dan hanya jika ada R positif sehingga bola dengan jari-jari R pusat X masih subset A. Nah, di sini karena metriknya itu yang seperti ini, kita harus tahu bentuk bola pusat X jari-jari R. Nah, dari perkuliahan, bentuk persekitarannya atau BXL-nya itu adalah yang seperti ini. Misalkan ini titik pusatnya X. Bentuknya adalah yang seperti belah ketupat. Itu daerah. Ini supaya bagus saya gambar pakai garis ya. Tapi sebetulnya yang termasuk bolanya itu hanya yang di dalam. Saya gambar pakai garis supaya lebih bagus. Jadi ini adalah bentuk persekitaran dari BXR secara geometris. Dengan semuanya adalah R. Dia adalah belah ketupat. Daerah di dalam belah ketupat, maaf. Jadi yang BXL-nya hanya daerah di dalam belah ketupatnya saja. Untuk sisi-sisinya tidak termasuk. Nah, berarti di sini kita harus menentukan R berapa sehingga nanti di sini kita kasih nama apa? P. Katakan di sini P ya. Si 2,1 itu kita beri nama P saja. Sehingga B. Jadi kan kalau ini P masuk di A interior jika ini. Nah, ini kan. Oke, kita harus buat belah ketupat ini sekecil mungkin sehingga semua belah ketupatnya masuk di A. Kita harus tentukan R yang memenuhi. Nah, di sini kita lihat karena ini 2,1, kita lihat jarak P ke batas-batas wilayah A. Ini karena titiknya 2,1 berarti untuk jarak atas ke bawah ini jadi 1 ya. Lalu jarak secara mendatarnya adalah 2. Lalu di sini ada batas lain yaitu ini. Nah, yang saya maksud jarak itu jaraknya Euclid ya maksudnya. Jadi benar-benar jarak titik ke garis. Nah, ini kita pakai jarak titik garis. Garisnya ini apa? X plus Y sama dengan 4. Atau X plus Y min 4 sama dengan 0. Berarti jaraknya adalah 2. Jaraknya jarak antara bawah 2,1 dan juga garis. Ini berarti jaraknya harga mutlak 2 kali 1 2 tambah 1 min 4 akal 2 ya. Ini sama dengan apa nih? Di 1 per akar 2. Nah, di sini jaraknya berarti 1 per akar 2 atau yang sama dengan setengah akar 2 ya teman-teman ya. Nah,
setengah akar 2. Jadi jaraknya adalah setengah akar 2. Nah, kalau kita lihat, berarti karena kita mau buat belah ketupat yang pasti di dalam A, kita harus buat yang jaraknya kurang dari minimum ini. 1, 2, dan setengah akar 2. Nah, di sini untuk amannya kita pasang yang kita usahakan sekecil mungkin ya. Ya, katakan kita pasang 1/4 dulu. Karena setengah akar 2 itu sebenarnya paling kecil kan setengah akar 2 ya. Minimum 1, 2, dan setengah akar 2 paling kecil ya setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 itu sekitar 0,7 ya, kita karena bentuknya itu bukan bola ya. Bentuknya itu adalah persegi. Belah ketupat, nah itu kita apa namanya? Perkecil lagi lah supaya lebih aman. Jadi kita coba dulu 1/4. Kita pilih L-nya 1/4. Oke, jika kita pilih L-nya 1/4, selanjutnya kita bentuk BPR ya, bola dengan pusat P, jari-jari 1/4. Nah, kita tunjukkan BPR subset dari A. Berikutnya, kita ambil sembarang titik di BPR, yaitu titik yang memiliki sifat ini. Kita mau tunjukkan lebih lanjut, apakah X1, X2 anggota A. Nah, X1, X1, anggota A berarti memenuhi kriteria untuk menjadi anggota himpunan A. Nah, di sini kita boleh masing-masing komponen, yaitu mutlak X1 min 2 itu pasti kurang dari 1/4 ya. Karena dua bilangan ini adalah bilangan positif, sehingga kita boleh ini dari sifat harga mutlak, berarti kita boleh ketidaksamaan di kanan. Lalu dengan menambahkan setiap luas dengan 2, kita boleh ini. Sehingga X1 berada di antara 7/4 dan 9/4. Nah, di sini oke, termasuk memenuhi syarat keanggotaan X1. Dengan cara yang analog, X2 min 1 kurang dari 9/4, dan kita boleh ini, sehingga X2-nya adalah bilangan lebih dari sama dengan 0, dan memenuhi kriteria X2. Nah, kemudian untuk X1 plus X2 akan kurang dari 4, dan ini menyebabkan X1, X2 anggota A. Nah, akibatnya BPR subset A, dan juga jadi P adalah titik interior. Ya, memang memilih L-nya itu juga tidak langsung mudah kelihatan ya. Mungkin bisa kita sedikit, idenya adalah melihat jarak Euclid dulu dari titik itu ke batas-batas himpunan yang mau dicek. Nah, itu mungkin dari batas-batas itu kita ambil minimumnya, lalu diperkecil lagi, katakan setengah atau bahkan 1/4. Oke, selanjutnya dilanjutkan ke mengecek bagian titik interior, titik klosur. Maka titik Q 2,2 ini anggota A klosur. Nah, diingat kembali X anggota A klosur jika dan hanya jika untuk setiap R positif, bola pusat X jari-jari R itu irisannya dengan A tak kosong. Di sini kalau saya gambar ulang untuk ininya apa namanya? Ini berarti bentar, ini ada gangguan sepertinya. Oh iya, maaf, noted saya kenapa ini tidak berfungsi. Jadi kita langsung bahas aja ya. Kita ambil L, sembarang L positif. Nah, kita bagi dua kasus, yaitu untuk R antara 0 dan 2. Nah, di sini dipilih Y. Kita kan mau pilih anggota A dan juga anggota B ya. Kita pilih Y sehingga dia anggota A dan juga anggota BXR. Nah, kita pilih Y-nya adalah 2,2 min 2. Nah, ini diperoleh dia anggota BQR karena jaraknya ini dengan 2,2 itu adalah R per 2 ya. R per 2 pasti kurang dari R.
Lalu L per 2 itu kurang dari 1 kan? Kita mau cek ini. Ini 2, L per 2 itu apakah bilangan positif. Jadi kita boleh ini. Lalu kalau dari sini kita boleh min L per 2 itu lebih besar dari min 1. Sehingga kita boleh min L per 2 itu lebih besar dari 1. Ini memenuhi kriteria. Lalu untuk jumlah dari mereka itu pasti kurang dari 4 karena L per 2 adalah bilangan positif. Jadi waktu di minus, nah pasti kurang dari 4. Akibatnya, Y anggota A dan BQR is A tidak kosong. Nah, untuk L yang lebih besar dari sama dengan 2, kita boleh Y-nya 2,1. 2,1 ini anggota BQR karena jaraknya adalah 1 dan 1 pasti kurang dari sama dengan. Karena di sini kasusnya L lebih besar sama dengan 2. Lalu jelas kalau ini Y anggota A ya. Akibatnya BQR is A tak kosong. Jadi Q titik closure. Nah, di sini mengapa pertanyaannya kenapa kita harus memecah kasus menjadi kasus 1 dan kasus 2? Karena kalau Anda lihat titik 2,2. Jadi kan kita punya ininya terbatas ya. Si daerahnya itu daerah terbatas. Nah, kalau seandainya kita tidak memecah kasus dan kita hanya gunakan yang ngambilnya 2,2 min L per 2, nah itu akan jadi masalah ketika R-nya besar, katakan di 10 lah. Kalau di 10 berarti kita boleh 2 min 5. Berarti wah ini jadi minus ya. Sedangkan Y-nya nggak boleh minus. Nah, di situ nanti bisa salah kalau kita pakai ini. Maka dari itu kita pecah menjadi kasus 1 dan kasus 2. Di mana 2 ini adalah jarak antara titik Q dengan yang garis sumbu X itu. Itu saya pilih itu. Nah, sebetulnya tidak mesti 2 ya. Bisa aja kita mau main aman, katakan di 1 juga tidak masalah. Nanti tinggal yang lebih dari 1 kita pilih suatu titik fix. Karena ini kalau lebih dari 2 pasti belah ketupatnya ada yang minusnya, ada bagian minusnya kan. Nah, kita ambil aja yang titik fix, yaitu contohnya 2,1. Oke, itu ya. Jadi 2,2 adalah titik closure. Oke. Baik. Baik, kalau begitu kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, yaitu X adalah himpunan semua bilangan barisan real yang konvergen ke 0, lalu dilengkapi metrik D dengan definisi ini, yaitu superimum dari selisih per komponennya. Kita diminta membuktikan himpunan F, yaitu semua barisan di X, yang mana barisan ini hanya terdiri dari bilangan rasional, lalu juga nanti pada suatu titik tertentu atau suku tertentu itu nilainya konstan di 0. Kita mau buktikan F itu dense, yaitu F closure sama dengan X. Nah, di sini sketsanya saya rangkum dulu. X anggota F closure itu berarti kan begini ya. Nah, kita mau buktikan F closure sama dengan X. Lalu kesamaan dua himpunan berarti kita membuktikan saling subset, yaitu ini dan juga ini. Nah, ini yang sudah oke, yang udah clear berarti kan F closure subset X ya. Karena closure itu pasti berada di ruangnya. Tinggal kita tunjukkan bahwa X subset closure. Nah, untuk itu kita harus ambil sembarang barisan barisan di X ya. Namakan X bar, yaitu X sama dengan XN sama dengan ini. Lalu kita mau tunjukkan X bar itu anggota F closure, yaitu setiap kali kita berikan epsilon positif, bola persekitan ini harusnya X bar ya. Jadi epsilon is F tak kosong, atau dengan kata lain nanti ada Qn, barisan Qn di F yang mana jarak Q bar dan X bar itu kurang dari epsilon. Nah, nanti kita bisa gunakan sifat kekonvergenan X bar ya untuk membentuk Q bar. Nah, di sini kita ambil sembarang X bar. Nah, dan juga epsilon positif, jangan lupa. Nah, karena Xn itu konvergen ke 0,
berarti akan terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan 0 berlaku mutlak Xn kurang dari epsilon per 2. Nah, ini langsung kita amankan kurang dari epsilon per 2 saja, supaya makin kecil. Selanjutnya kita harus membentuk Qn. Qn itu adalah barisan bilangan rasional. Nah, sedangkan dari definisi, X itu himpunan barisan bilangan real. Nah, barisan bilangan real bisa jadi rasional, bisa juga tidak rasional atau irasional kan. Nah, kita lihat Q-nya itu bilangan rasional dan kita mau bentuk Q itu Qn itu berada di F. Artinya apa? Kita harus buat di suatu titik Qn-nya sama dengan 0 semua. Nah, di situ kita bisa manfaatkan bilangan asli N0 yang muncul ini dari kekonvergenan Xn ke 0. Jadi kita bentuk Q-bar yang isinya adalah sini saya pakai Qj. Itu nanti nah ini untuk J yang lebih dari 0 kita ambil Qj-nya 0 aja supaya masuk ke F ya. Nah, untuk yang di depan sebelum N0 dari 1 sampai N0 kita atur, yaitu Qj itu tetap sama dengan Xj ketika Xj adalah bilangan rasional, dan Qj itu kita pilih Xj star ketika Xj-nya adalah irasional. Nah, di mana Xj star adalah bilangan rasional yang berada di antara Xj dan Xj plus epsilon per 4. Nah, ini bisa dilakukan, kita bisa pilih bilangan rasional ini, mengingat di antara dua bilangan real terdapat suatu bilangan rasional, yang itu adalah densitas properti dari real. Nah, jadi kan nanti yang setelah N0 itu 0 semua ya, supaya memenuhi F ya. Nah, kita lihat untuk N1 sampai N0, kalau Xj anggota Q, jaraknya 0. Kalau Xj anggota real, maka jaraknya pasti kurang dari epsilon per 4 ya, karena kita ambil ini di antara ini. Jaraknya pasti kurang dari epsilon per 4. Nah, untuk yang lebih dari N0, itu kan Qn-nya 0, berarti Qn min Xn ini kan 0. Nah, mutlak Xn. Nah, di situ mutlak Xn sudah dibatasi kurang dari epsilon per 2. Nah, berarti nilai mutlak Qn min Xn itu kalau nggak kurang dari epsilon per 4 ya kurang dari epsilon per 2 ya. Itu berarti superimumnya tentu saja kurang dari epsilon per 2. Dan epsilon per 2 ini kurang dari epsilon. Sehingga kita dapatkan jarak antara Q bar dan X bar itu kurang dari epsilon. Dengan demikian, F adalah himpunan yang dens. Oke, selanjutnya ke nomor 5. Kita diminta membuktikan jika Xn konvergen di sini, maka Xn konvergen di sini dan juga sebaliknya. Di sini saya akan berikan hanya untuk arah ke kanan saja, yaitu kita ambil sebarang barisan di Xn. Di A2, sorry. Nah, ini berarti kita ke D1 dulu ya. Lalu kita mau bukti, ini karena di barisan di A2, berarti Xn ini berbentuk seperti ini, Xn1 dan Xn2. Ada indeks tambahannya ya, karena ini dua tupel. Lalu diberikan epsilon positif, karena kita mau buktikan dia konvergen di R2, D2. Nah, karena Xn ini konvergen di R2, D1, misalkan ke X yang vektor atau vektor ini X1, X2, berarti terdapat bilangan asli N0, sehingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar dari N0 berlaku ini. Nah, jika kita lihat per komponen, yaitu ini yang depan ini Xn1 min X, harga mutlaknya pasti kurang dari epsilon per 2 ya. Gitu juga dengan Xn2 min X2, harga mutlaknya kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya kita inginkan D2Xnx itu kurang dari epsilon. Saat masuk definisi seperti ini, lalu menggunakan sifat bilangan ya, ke kuadrat itu bisa dipecah ini dan ini, lalu dari definisi harga mutlak itu seperti ini. Dan ini karena kurang dari epsilon per 2 dijumlah kurang dari epsilon. Nah, untuk N yang dipilih kita belum tentukan. Nah, kita lihat, kita kan punya N0.
Nah, kalau kita pilih N besar sama dengan N0, itu kan tidak menjadi masalah ya, karena di sini untuk epsilon yang diberikan itu akan terdapat N0 sehingga berlaku ini. Nah, berlaku sifat ini juga akan mengimplikasikan berlakunya sifat ini kan. Nah, untuk itu kita bisa saja pilih N-nya itu N besar adalah N0 karena tidak ada masalah. Karena ini berimplikasi pada ini. Sehingga kita peroleh ini kurang dari epsilon. Oke, untuk arah sebaliknya saya tinggalkan kepada Anda sebagai latihan. Oke, baik. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa berguna ya bagi pembelajaran teman-teman untuk persiapan ujian dan juga pendalaman lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan 1-2 atau ada salah kata dan lain-lainnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih banyak.